Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di KBM Daring Matematika Peminatan bersama saya Ari Prasetyo. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bagian persamaan dasar untuk sinus. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas persamaan dasar untuk sinus, kita pelajari dulu definisi dari persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri yang akan kita bahas di video ini adalah persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri dan mempunyai penyelesaian beberapa anggota himpunan bilangan atau juga bisa tidak mempunyai penyelesaian. Tentunya nanti ada persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Nah, untuk kali ini kita membahas untuk yang sinus terlebih dahulu. Coba kita perhatikan grafik sinus berikut ini. Ini kalian sudah pernah menggambarnya di kelas 10 ya. Nilai sin 30 adalah setengah, tapi ada sudut lain juga yang nilai sinusnya juga setengah. Di sana kita melihat ada 150. Dan jika grafik sinus ini kita perpanjang lagi, akan bentuk suatu perioditas di mana nanti sin setengah itu tidak cuma 30, 150, kita akan menemukan lagi nanti 390, dan seterusnya. Maka untuk mengetahui sudut-sudut yang nilai sinnya sama, kita membutuhkan rumus persamaan sinus. Jika dipunyai persamaan sin X sama dengan sin alfa, maka untuk mencari nilai X-nya ini ada dua cara ya, ada dua rumus. Yang pertama adalah X itu alfa ditambah K dikali 360, dan X sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 360. K adalah bilangan bulat, kita mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Agar tidak bingung, mari kita langsung coba saja contoh penyelesaiannya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi sin X sama dengan setengah untuk X berada di interval dari 0 derajat sampai 360 derajat. Di soal ini kita diminta untuk mencari sudut berapa saja yang nilai sinnya adalah setengah. Selesaiannya, kita tulis sin X sama dengan setengah. Nah, setengahnya ini kita ubah, dia itu sin sudut berapa. Kita kan tahu bahwa setengah ini adalah sin 30 ya, sehingga di sini alfanya adalah 30. Kita tulis rumusnya yang kita gunakan, ada dua di sana. Kita coba yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Ganti alfanya dengan 30, sehingga X sama dengan 30 ditambah K dikali 360. Selanjutnya kita masukkan K-nya, kita mulai dari 0, berarti X sama dengan 30 ditambah 0 dikali 360. Ini berarti 0 dikali 360 kan 0 ya, ditambah 30 berarti sama dengan 30. Kita coba lagi untuk K sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 30 ditambah 1 dikali 360. Ini menjadi 360 ditambah 30 berarti 390. Di sini kita tidak perlu menghitung sampai K sama dengan 2 dan seterusnya, karena yang di soal yang diminta intervalnya cuma sampai 360, sedangkan di sini sudah melebihi, sudah sampai 390, sehingga kita tidak perlu menambahkan K lagi. Selanjutnya kita gunakan rumus yang kedua, yaitu X sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 360. Ganti alfanya dengan 30, sehingga X sama dengan 180 dikurangi 30 ditambah K dikali 360. Sekarang kita jalankan K-nya, kita mulai dari K-nya 0, X berarti sama dengan 150 ditambah 0 dikali 360, sama dengan 150. Kemudian masukkan K sama dengan 1, berarti X sama dengan 150 ditambah 1 dikali 360, hasilnya adalah 510. Kita tidak perlu menjalankan K, 2, 3, dan seterusnya, karena ini sudah melebihi interval. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal yang pertama ini adalah 30 dan 150. Sebenarnya 390 dan 510 ini sinnya juga setengah, tapi di soal hanya diminta sampai maksimal 360 derajat, sehingga dia tidak masuk himpunan penyelesaian. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x min 30 sama dengan setengah akar 3 untuk x interval dari 0 sampai 360 derajat. Tulis sin 2x min 30 sama dengan setengah akar 3. Lah, setengah akar 3-nya ini kita ubah menjadi sin sudut berapa, dan kita tahu bahwa setengah akar 3 ini adalah sin dari 60 derajat, sehingga alfanya adalah 60 derajat. Kita gunakan rumus yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Di sini yang menjadi X adalah 2x min 30 ya, terus yang menjadi alfa adalah 60. Sehingga 2x min 30 sama dengan 60 ditambah K dikali 360. Kemudian kita sederhanakan dengan cara memindahkan ruas min 30-nya sehingga menjadi plus 30, berarti 2x sama dengan 90 ditambah K dikali 360. Lalu kedua ruas sama-sama kita bagi 2 sehingga X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180. Kemudian tinggal kita jalankan K-nya, kita mulai dari 0, berarti X sama dengan 45 ditambah 0 dikali 180, hasilnya adalah 45. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan 45 ditambah 1 dikali 180, hasilnya adalah 225. Kemudian kita jalankan untuk K sama dengan 2, berarti X sama dengan 45 ditambah 2 dikali 180, hasilnya adalah 405. Kita tidak perlu lagi untuk K sama dengan 3 karena melebihi interval ya.
Kemudian kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu X sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 360. Di sini yang menjadi X adalah 2X min 30 dan alfanya adalah 60. Kita hitung yang ada di dalam kurung menjadi 120 dan min 30-nya kita pindah ruas menjadi plus 30, sehingga menjadi 2X sama dengan 150 ditambah K dikali 360. Kemudian kedua ruas kita bagi 2 sehingga menjadi 75 ditambah K dikali 180. Selanjutnya tinggal kita jalankan K-nya, kita mulai dari 0. X sama dengan 75 ditambah 0 dikali 180 hasilnya 75. Kemudian untuk K sama dengan 1, X sama dengan 75 ditambah 1 dikali 180 hasilnya adalah 255. Sehingga impunan penyelesaiannya adalah 45, 75, 225, dan 255. Yang 405 tidak karena melebihi interval. Contoh yang ketiga, tentukan HP dari 2 sin X sama dengan akar 2 untuk X berada di interval 0 sampai 7pi per 3. Tentu saat kelas 10 kalian sudah tahu bahwa pi radian itu setara dengan 180 derajat, sehingga 7pi per 3 itu sama dengan 7 per 3 dikali 180 sama dengan 420 derajat. Sehingga interval untuk X adalah dari 0 sampai 420 derajat. Selesaiannya, tulis 2 sin X sama dengan akar 2. Di sebelah kiri ini ada angka 2, kita hilangkan saja dengan kedua ruas sama-sama kita kali setengah, sehingga menjadi sin X sama dengan setengah akar 2. Kemudian kita ubah setengah akar 2 menjadi sin 45 derajat, sehingga alfanya adalah 45 derajat ya. Kemudian kita gunakan rumus yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ganti alfanya dengan 45 sehingga X sama dengan 45 ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya tinggal kita jalankan untuk K-nya. K sama dengan 0, berarti X sama dengan 45 ditambah 0 dikali 360, hasilnya adalah 45. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan 45 ditambah 1 dikali 360, hasilnya adalah 405 derajat. Kita bisa menghitung untuk K sama dengan 2, tapi nanti hasilnya melebihi interval, sehingga tidak saya tulis di sini. Berikutnya kita gunakan rumus yang kedua, yaitu X sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 360. Ganti alfanya dengan 45. Kemudian jalankan K-nya. Untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 135 ditambah 0 dikali 360. Hasilnya adalah 135. Untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan 135 tambah 1 dikali 360, hasilnya adalah 495. Ini sudah melewati interval, sehingga langsung saja kita bisa menentukan himpunan penyelesaian, yaitu 45 derajat, 135 derajat, dan 405 derajat. Namun kita lihat kembali bahwa di intervalnya ini kan menggunakan radian ya, menggunakan ada pipinya itu. Berarti kita bisa ubah juga 45 dan seterusnya ini menjadi bentuk radian. Caranya adalah sudutnya kita bagi 180 dan kita kali dengan pi. Berarti 45 derajat sama dengan 45 per 180 dikali pi. Hasilnya adalah 1 per 4 pi atau sama saja dengan pi per 4. Dengan cara yang sama kita bisa menentukan juga untuk yang 135 dan 405. Maka hasilnya nanti adalah pi per 4, 3 pi per 4, dan 9 pi per 4. Nah, untuk tugas kalian hari ini, tonton video ini, kemudian dipahami. Kalau perlu, ditonton berulang-ulang ya. Kemudian, buat catatan, difoto, dan kirim ke Google Classroom. Jangan lupa komen nama dan kelasnya di kolom komentar ya. Demikian KBM kita hari ini, sampai jumpa di KBM berikutnya. Saya Ari Prasetyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.